Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Ilyas dengan NIM 2506051110188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pertama, tugas modul 1 dari praktikum Object Oriented Programming. Dan kita akan membahas tentang metode pada kesempatan kali ini. Oke, saya akan memulai dengan apa itu metode. Metode ini adalah sekumpulan perintah atau blok kode program yang memiliki nama dan digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu. Dengan adanya metode ini, kita tidak perlu lagi menuliskan kode berulang-ulang. Kita cukup memanggil metode tersebut kapan kita membutuhkannya dan tergantung fungsinya apa. Dan tujuan utama dari metode ini adalah pertama, membuat program lebih terstruktur. Kedua, mengurangi pengulangan kode. Ketiga, mempermudah maintenance dari sebuah program. Dan yang terakhir, membuat kode kita itu terlihat lebih clean dan rapi. Dan di sini ada beberapa jenis-jenis dari metode. Pada contoh pertama, ini adalah tipe metode metode yang tidak mengembalikan nilai. Tertanda void di sini. Void ini berarti tidak mengembalikan nilai. Dan metode ini hanya menjalankan suatu program tanpa mengembalikan nilai tertentu. Seperti yang lihat di sini, metode yang bernama cetak ini akan mengeprint halo jika kita memanggilnya. Sini, jika kita lihat fungsi mainnya, kita memanggil cetak dan kita akan merunnya. Dan akan mengeluarkan output halo Sony. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua ini masih bertipe metode yang tidak mengembalikan nilai. Tapi bedanya dengan contoh pertama, ini memiliki parameter yaitu integer a. Parameter. Ya. Di dalam metode cetak ini berisi sistem output learn nilai x tambah a. A ini adalah parameternya tadi. Jika kita masuk ke main, di main ini dia mendeklarasikan x dan ada pengulangan di sini. Pengulangannya berbentuk x sama dengan 0. Jika x kurang dari 3, maka x akan bertambah. Dan isinya mencetak x. Jadi, ini adalah argumennya. Dan argumen tersebut akan menggantikan posisi parameter a ini. Jadi output yang akan dikeluarkan adalah sistem output learn nilai x terakhir tambah x. Jadi dia akan memprint sesuai dengan variabel x di sini. Maka outputnya akan berbentuk x sama dengan 1, x sama dengan 0, 1 dan 2. Coba kita rendah. X sama dengan 0, x sama dengan 1, x sama dengan 2, dan nilai x terakhir sama dengan 3. Jika metode ini telah dijalankan dan perulangan for ini telah selesai, maka akan memprint yang terakhir yaitu sistem output learn yang ini. Ini hasilnya. Oke, dan kita masuk ke contoh ketiga. Sebentar, saya akan menjadikan ini sebagai komen dulu agar tidak terbaca. Oke, kita akan masuk ke contoh berikutnya. Ini agak berbeda daripada contoh yang sebelum-sebelumnya. Pada contoh ini adalah contoh dari metode yang mengembalikan nilai. Pada contoh ini, nama metodenya adalah kuadrat dan tidak ada void. Jika void tadi itu berarti tidak mengembalikan nilai, tapi ini adalah static in. Jadi tipe data yang akan dikembalikan itu adalah tipe data yang bertipe integer bil di sini. Bil ini adalah parameternya dan akan mengembalikan nilai jadi bil dikali bil. Ini seperti membuat fungsi kuadrat kan. Jadi akan mengalihkan dua bilangan tersebut. Pada fungsi main kita bisa melihat integer sama dengan 5,
integer x sama dengan 5, dan sistem out println x tambah kuadrat adalah tambah kuadrat x. Ini adalah argumennya. Jadi build di sini ini parameter dan argumennya x. Maka ini maksudnya kayak fungsi tersebut menggunakan si 5 tadi. Jadi 5 kali 5 sama dengan 25. Mari kita coba jalankan tersebut. Jalankan terlebih dahulu. Apakah bisa? Ya, 5 kuadrat adalah 25. Jadi 5 ini dioperasikan menggunakan bilangan ini. Oke, pada contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ini Oke, pada contoh selanjutnya, ini masih dengan tipe yang sama. Ini adalah metode yang mengembalikan nilai, tapi perbedaannya adalah ini menggunakan parameter. Dengan parameter. Di dalam metode yang bernama penjumlahan ini, ada dua parameter. Parameter pertama bernama integer bilangan 1, dan parameter kedua adalah integer bilangan 2. Dan dalam metode tersebut returnnya adalah bilangan 1 tambah bilangan 2. Jadi akan menghasilkan penjumlahan. Oke, kita masuk ke metode main. Mendeklarasikan integer x1 sama dengan 2, integer x2 sama dengan 3, dan sistem out println x1 tambah x2 sama dengan penjumlahan. Ini adalah metodenya yang dipanggil penjumlahan dengan parameter bilangan satunya adalah x1 dan bilangan 2-nya adalah x2. Maka metode ini akan mengerjakannya dengan mengganti bilangan 1 sebagai x1, 2 tambah bilangan 2 x2 3. Jadi akan mengembalikan hasil 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, saya rasa itu saja yang bisa dijelaskan dari materi. Bukan itu saja sih, sebenarnya masih banyak, tapi hanya ini sampai sini pemahaman saya untuk saat ini. Di sini ada 4 tipe. Yang tipe pertama adalah tipe mungkin saya akan menghilangkan komen dulu dan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah ada 4 tipe. Sebenarnya ada 2 tipe. 2 tipenya ini metode yang tanpa mengembalikan nilai dan metode yang mengembalikan nilai. Tapi metode yang mengembalikan nilai ini ada 2 cara, menggunakan parameter atau tidak. Begitupun metode yang tanpa mengembalikan nilai. Oke. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan untuk malam ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Maaf jika ada kurang dan salah katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.